思い出したかよ、俺のこと。Semua orang mengira dia adalah pecundang emo, tetapi dia mengejutkan semua orang dengan menjadi pahlawan terkuat saat mereka dipanggil ke dunia lain. Yuki Setsu adalah seorang kutu buku biasa dari Jepang yang telah dipanggil ke dunia lain sejak lama, di mana dia dengan gagah berani menyelamatkan negeri itu dan secara tidak sengaja kembali ke kehidupan biasa di bumi. Anak-anak klub okultisme yang mengejeknya mengira hidup tenangnya akan berlangsung lama. Namun, suatu hari, saat dia sedang asik mengobrol dengan teman masa kecilnya bernama Yuhi, sebuah portal aneh terbuka di tengah kelas. Portal mistis itu menyedot semua orang dan membawa mereka ke dunia asing di mana raksasa logam menyerang mereka. Semua teman sekelasnya mulai lari pontang-panting seperti anak kecil. Tapi Yuki adalah seorang Sigma dengan aura tak terbatas yang pernah berada di sana dan menghadapi mereka secara langsung. Tak lama kemudian, seorang gadis ksatria bernama Elka yang mungkin menjual air mandi di waktu senggangnya datang bersama pasukan kerajaan dan membantai para binatang sihir tanpa berkeringat sedikit pun. Kemudian mereka dipanggil ke istana kerajaan, dan ternyata mereka berada di kerajaan Destinia. Sang raja menyambut mereka sebagai para pahlawan dari dunia lain yang datang untuk melindungi mereka. Namun, selain Yuki, semua orang bingung setengah mati. Yuki mengetahui bahwa setelah 5 tahun, Destinia kembali diserang oleh iblis, dan sang raja menaruh semua harapan pada teman-teman sekelasnya. Tanpa pilihan lain selain mematuhi perintah raja, mereka pergi sambil mengutuk nasib sial mereka. Keesokan paginya, teman-teman sekelasnya mulai belajar teknik pedang dan sihir. Sementara Yuki malah bermalas-malasan seperti bajingan, sampai akhirnya tertangkap oleh Elka. Ia mencoba mengingatkan Elka bahwa dia adalah pahlawan yang menyelamatkan kerajaan mereka 5 tahun yang lalu. Tapi Elka tidak mengingatnya, sampai Yuki bertingkah aneh dan menghajarnya. Ia langsung tersungkur di kakinya dan seketika berubah menjadi seperti keset membiarkan Yuki berjalan di atasnya. Tak lama kemudian, ia membawanya bertemu 2 rekan lamanya. Seorang petarung gym steroid biasa bernama Glyn dan seorang penyihir cantik luar biasa. Mereka langsung menyerbunya dengan pertanyaan soal kepergiannya yang mendadak setelah pertempuran dulu. Yuki menjelaskan bahwa ia dipindahkan kembali ke dunia asalnya setelah pertempuran usai. Yuki menanyakan tentang rival lamanya, Toma. Tapi Ella menjawab bahwa mereka tidak bisa menemukannya lagi karena dia sudah tidak relevan di media sosial. Kemudian, sang raja mengumumkan dalam pertemuan dengan para ksatria bahwa kerajaan mereka akan menyatakan perang terhadap para iblis. Namun Glyn mencoba menyadarkan si raja keras kepala itu. Sayangnya, ternyata sang raja punya IQ selevel ubur-ubur mati. Dan dengan bodohnya menolak saran Glyn, mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak pernah mendengarkan nasihat pahlawan yang ingin hidup damai. Setelah pertemuan itu, Glyn dan yang lainnya memberitahu Yuki bahwa perang tidak bisa dihindari. Jadi Yuki memutuskan untuk menghentikan perang yang sia-sia itu sendiri. Namun sebelum pergi menjalankan misi, mereka menyusup ke penjara bawah tanah untuk mengambil pedang teman setia Yuki yang bernama Kurumur. Yuki pun bersiap untuk berangkat, tapi Yuhi datang dengan mata berkaca-kaca, khawatir dia akan mempertaruhkan nyawanya. Ia pun mengungkapkan identitas aslinya pada Yuhi dan meyakinkannya bahwa ia hanya akan menemui seorang kenalan lama untuk menghentikan perang. Sebelum pergi, Yuhi menata rambutnya dengan trik sihir api dan angin yang baru ia pelajari dan berjanji akan menjadi kuat hingga ia kembali. Malam itu, saat dalam perjalanan, Yuki menebas seekor iblis serigala yang hendak menyerang seorang pedagang ceroboh bernama Ruri. Gemeteran, Ruri mengira Yuki mengincar uangnya dan mulai ngoceh soal uang, faktur, dan semacamnya. Tapi Yuki meyakinkannya bahwa itu tidak benar. Ruri tidak bisa mempercayai telinganya karena kakeknya yang toksik dan maskulin selalu berkata bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini dan segalanya pasti ada harga. Saat Yuki mulai berjalan pergi, Ruri memohon padanya untuk menjadi pengawalnya dan membantunya mengantar paket penting. Dengan ragu, Yuki setuju dan bersama-sama mereka tiba di kota pelabuhan Marson pada pagi hari. Rahang Yuki nyaris jatuh saat melihat betapa besar kota itu tumbuh dalam 5 tahun terakhir. Mereka mendekati pemilik kapal yang disewa Ruri untuk menuju ke benua iblis. Tapi si pemilik keras kepala menolak pergi ke tempat pertempuran terkutuk itu. Ruri pun mulai memohon pada semua pemilik kapal di dermaga, tapi mereka semua memandangnya seperti orang gila. Tiba-tiba, Yuki melihat para penjaga Destinia yang meminta Ruri menunjukkan identitasnya. Mereka bahkan memaksa untuk melihat isi paketnya, tapi Yuki segera menertibkan mereka. Malam harinya, Yuki bertanya pada Ruri tentang rencananya selanjutnya untuk mencapai benua iblis. Ruri menjawab bahwa dia akan membeli kapal sendiri. Mendengar itu,
Yuki sadar bahwa dia benar-benar lebih bodoh dari batu. Tapi karena Yuki memang sedang menuju ke benua iblis, dia menawarkan untuk membawanya. Mereka lalu menginap di sebuah penginapan, dan Ruri menunjukkan benda berharga yang hendak ia antar. Seseorang memberikannya kepada kakeknya untuk diperbaiki, tapi saat sekarat, kakeknya meminta Ruri bertanggung jawab untuk mengantarkannya ke pemiliknya. Yuki melihat benda itu dan menyadari bahwa itu adalah bros yang memiliki sihir pelindung miliknya. Namun karena benda itu rusak, ia mulai bertanya-tanya apakah pemiliknya masih selamat. Malam itu, Yuki terbangun karena mendengar suara penjaga laut yang sedang bertanya keberadaan mereka kepada pemilik penginapan. Tak lama kemudian, para penjaga mendobrak masuk ke kamar mereka, tapi Yuki dengan cepat menggendong Ruri yang masih setengah tertidur dan melompat keluar dari jendela untuk melarikan diri. Para penjaga terus mengikuti mereka sampai mereka mencapai jalan buntu, dan Yuki memprovokasi mereka untuk menyerangnya. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Yuki kembali memegang Ruri dan melompat ke laut. Tapi, secara mengejutkan mereka mendarat di atas seekor naga air bernama Levia, yang ternyata juga merupakan rekan Yuki. Yuki memintanya untuk membawa mereka ke benua iblis, meninggalkan para penjaga bodoh yang ternganga keheranan. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah pulau besar, dan Yuki menyatakan bahwa itu adalah benua iblis yang terkenal. Kelompok tersebut tiba di sebuah pantai sepi dan terpencil, di mana mereka tiba-tiba menghadapi makhluk mengerikan bernama Kraken, seekor makhluk seperti cumi-cumi raksasa dengan tentakel yang mengamuk hebat di perairan dangkal. Levia, yang selalu siap menghadapi tantangan, maju untuk melawan Kraken dan bertarung dengan sengit menggunakan kekuatan luar biasa serta kemampuan elemen air miliknya. Saat pertempuran berlangsung, Levia tampak mampu mengendalikan situasi. Tetapi di tengah pertarungan ia melirik ke arah Yuki meminta bantuan. Namun, Yuki tetap santai dan bersandar dengan senyum geli, memperlakukan pertempuran intens itu seperti hiburan biasa. Ia menonton seperti penonton pertandingan olahraga, menikmati tontonan yang disuguhkan Levia saat bertarung melawan makhluk mengerikan itu. Situasi menjadi kocak ketika Ken, dalam usaha putus asa membela diri, menyemprotkan tinta hitam raksasa langsung ke arah Levia. Tinta itu menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Meskipun kebanyakan orang akan panik, Levia tetap tenang, meski jelas terlihat kesal. Sementara itu, Yuki, layaknya penonton yang tak peduli, justru sangat terhibur dengan kejadian tak terduga itu. Adegan itu menjadi sangat lucu dengan Yuki tertawa sendiri menyaksikan Levia bertarung sambil dilumuri tinta cumi. Akhirnya, Levia berhasil mengalahkan Kraken dan mengakhiri pertarungan. Setelah makhluk raksasa itu tumbang, Levia berubah wujud menjadi seorang wanita. Yuki tetap santai, memperkenalkan Levia yang telah berubah kepada Ruri sebagai Leviathan, Dewi Lautan sekaligus sekutu lamanya. Ia dengan santai menjelaskan bahwa aliansi mereka bermula saat ia berhasil menjatuhkan Levia dengan satu pukulan dalam salah satu pertempuran mereka terdahulu. Setelah perkenalan singkat, Levia kembali menatap Yuki, menuntut penjelasan mengapa ia menolak membantunya dalam pertarungan. Ketegangan pun muncul ketika Levia mengungkit masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Yuki tidak hanya menghindari pertarungan barusan, tetapi juga menghilang selama 5 tahun, meninggalkan Levia dalam kebingungan total tanpa penjelasan. Lebih parah lagi, ketika Yuki akhirnya kembali, ia bahkan tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan dan hanya menggunakan Levia sebagai alat transportasi praktis. Pertengkaran mereka nyaris memuncak sebelum Ruri menyela, mengingatkan bahwa mereka masih harus mengurus tubuh Ken. Seperti biasa, Levia melempar tugas itu ke Yuki. Tanpa ragu, Yuki menggunakan keahlian memasaknya yang luar biasa untuk mengubah makhluk kolosal tersebut menjadi cincin cumi-cumi lezat. Dengan rendah hati, Yuki menyebutkan bahwa ia mengasah keahlian kulinernya demi menarik perhatian gadis-gadis. Saat ketiganya duduk menikmati hidangan segar itu, suasana berubah menjadi lebih serius. Levia mengungkapkan bahwa desa nelayan di dekat sana telah lama diganggu oleh Kraken. Ia juga menunjukkan bahwa di balik pegunungan terletak kastil Raja Iblis yang bernama Il Barrow. Selama makan, mereka juga mengungkap fakta mengejutkan tentang misi Ruri. Ternyata ia dikirim untuk menyampaikan surat kepada Raja Iblis Daes, meskipun hingga saat itu ia sama sekali tidak tahu bahwa itu tugasnya. Saat kebenaran terungkap, Ruri tentu saja merasa ketakutan, tetapi Yuki dan Levia tetap santai dan menenangkan dia bahwa tak perlu takut karena mereka berdua berteman baik dengan Sang Raja Iblis. Setelah makan, Levia memutuskan sudah waktunya untuk pergi karena sisa perjalanan harus dilakukan dengan berjalan kaki dan ia merasa tak bisa banyak membantu. Namun Yuki bersikeras agar ia tetap tinggal, yang membuat Levia frustrasi. Ketegangan lama kembali mencuat saat Levia mengungkit bahwa Yuki menghilang selama 5 tahun penuh.
meski ia telah menepati janjinya untuk menjaga kedamaian laut selama ketidakhadiran Yuki. Yuki tampak ragu, jelas tak nyaman dengan pembicaraan itu. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan, mereka diganggu oleh sekelompok anak iblis yang penasaran. Anak-anak itu melihat perdebatan antara Levia dan Yuki, mengira mereka sedang bertengkar seperti sepasang kekasih dan mulai menggoda mereka, meminta Yuki untuk meminta maaf kepada Levia. Yuki tak tertarik menanggapi komentar iseng itu, memberikan mereka beberapa cincin cumi-cumi agar mereka pergi. Namun, usahanya gagal total. Alih-alih bubar, anak-anak itu malah senang dan memohon Yuki untuk memasak lebih banyak untuk desa mereka. Dan Yuki, yang tak bisa menolak jika menyangkut membantu orang lain, akhirnya setuju untuk membantu penduduk desa. Kelompok itu pun kembali ke desa nelayan terdekat sambil membawa sisa-sisa tubuh kraken. Saat mereka tiba, penduduk desa sangat gembira karena mereka telah lama menderita akibat teror kraken yang membuat mereka tak bisa melaut. Kini, makhluk itu telah dikalahkan dan tubuhnya pun menjadi sumber makanan baru. Mereka mengadakan perayaan besar untuk menghormati Yuki dan Levia, di mana Levia diperlakukan layaknya dewi oleh penduduk. Ia menikmati anggur dan makanan terbaik serta setiap detik dari perhatian yang diberikan kepadanya. Sementara itu, Yuki, sang pahlawan tanpa tanda jasa, kembali ke dapur dan memasak makanan untuk seluruh desa. Ruri membantu dengan mengelola meja kasir, dan meskipun pekerjaan itu melelahkan, keahlian Yuki di dapur membuat semua orang yang hadir terkesan. Saat pesta berlanjut, Levi dan Ruri menyempatkan diri untuk mengobrol tentang Yuki. Ruri, yang masih baru dalam kelompok itu, penasaran akan sejauh mana kemampuan dan koneksi Yuki. Saat Levi menceritakan petualangan mereka di masa lalu dan peran Yuki dalam membawa perdamaian ke dunia, Ruri mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran Yuki. Keraguan yang ia miliki tentang kekuatan dan pengaruhnya segera menghilang saat ia memahami bahwa dirinya sedang berada di tengah-tengah seorang pahlawan legendaris. Tepat ketika perayaan mulai mereda, suasana berubah dengan kedatangan Vlad, seorang prajurit iblis bertubuh besar dan pengawal pribadi penguasa iblis. Vlad, yang awalnya mengira desa tersebut sedang diserang, langsung menerobos pesta dengan siap bertarung. Namun, setelah melihat perayaan yang damai, ia segera tenang dan mendekati Levi dan Yuki. Ia menjelaskan bahwa ia sedang mencari Levi. Namun sekarang karena Yuki juga hadir, ia melihat secercah harapan untuk menyelamatkan penguasa iblis. Vlad mengungkapkan kabar mengkhawatirkan bahwa Desas, sang penguasa iblis, sedang dipaksa menikah dengan seorang pria bernama Turan. Namun, pernikahan ini bukanlah penyatuan biasa, melainkan bentuk penaklukan. Turan menggunakan kalung terkutuk untuk mengendalikan Desas, menjadikannya tak lebih dari seorang budak. Yuki terkejut mendengar pengungkapan ini, karena ia bahkan belum pernah mendengar nama Turan sebelumnya. Tapi Ruri segera mengisi beberapa detail penting. Turan adalah pria terkaya di dunia, dengan sumber daya yang cukup untuk mempengaruhi hasil konflik besar. Meski kaya dan berpengaruh, Vlad memperingatkan bahwa Turan tidak bisa dipercaya, dan pernikahan itu hanyalah siasat untuk memperoleh kekuasaan. Yuki marah memikirkan temannya yang dipaksa dalam situasi seperti itu, dan menyalahkan Vlad karena gagal melindunginya. Namun Vlad, yang sudah menanggung beban tuduhan tersebut, membela diri dengan menjelaskan bahwa Desas sendiri yang memberikan perintah itu, dan ia tidak bisa menentangnya. Levi, yang kritis terhadap pilihan Desas untuk mengorbankan dirinya demi perdamaian, setuju bahwa mereka tidak bisa meninggalkan teman mereka begitu saja. Dengan keputusan yang telah dibuat, Yuki dan Levi berangkat untuk menyelamatkan Desas. Mereka mengambil jalur rahasia yang dulu pernah mereka gunakan saat bertempur melawan Desas ketika ia masih menjadi musuh mereka. Saat mereka menuju kastel penguasa iblis, mereka diserang oleh serigala-serigala buas. Karena perlu menghemat sihirnya untuk pertempuran yang akan datang, Yuki menyerahkan tugas untuk mengalahkan serigala-serigala itu kepada Levi. Ia dengan cepat menghabisi para makhluk itu dengan serangan berbasis air, menggunakan cakar tajam dan kekuatan luar biasa untuk merobek mereka. Saat perjalanan berlanjut, Levi merenungkan masa lalunya bersama Yuki. Sebelum aliansi mereka, ia sama sekali tidak tertarik pada urusan para penghuni daratan. Namun setelah bertarung bersama Yuki, ia mulai menghargai keindahan dunia dan rakyatnya, dan memilih untuk melindunginya dengan segenap kekuatannya. Akhirnya, mereka tiba di kastel penguasa iblis. Dengan Levi di sisinya, Yuki bertekad untuk menghentikan pernikahan terkutuk itu dan menyelamatkan temannya. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal menyelamatkan Desas, tapi juga mencegah perang yang bisa menghancurkan segala hal yang telah mereka perjuangkan 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu, saat kerajaan Destinia dan benua iblis berperang satu sama lain, Yuki lah yang mendatangi Desas, mengulurkan tangan persahabatan dan sebuah perjanjian damai untuk mengakhiri perang. Ia memberinya sebuah bros yang indah sebagai simbol persahabatan mereka.
Dan sejak saat itu, Desas telah bekerja siang dan malam untuk menjaga janji tersebut. Namun saat Yuki tiba-tiba menghilang, Desas harus memikul beban menjaga perdamaian dengan Destinia, sambil sekaligus bekerja keras melindungi benua iblis dengan bantuan pendamping setianya Vlad. Itulah malam menyeramkan ketika salah satu tentaranya berlari masuk ke kastel Ebelbarrow, memberitahu Desas bahwa tentara Destinia telah menyerang mereka dan sedang dalam perjalanan untuk menginvasi kerajaan. Ia juga mengatakan bahwa pertempuran telah dimulai di luar kastel dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Mendengar hal ini, Vlad mulai meragukan piagam perdamaian yang telah ditandatangani 5 tahun lalu antara benua iblis dan kerajaan Destinia, yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian di antara keduanya. Namun, Desas memintanya untuk tidak langsung menyimpulkan apapun dan memerintahkan pertemuan semua pejabat tinggi benua, mengumumkan bahwa mereka harus segera mempersiapkan pasukan dan bersiap untuk mempertahankan benua apapun yang terjadi. Ia juga meminta dua rekannya, Zeon dan Lamia, untuk segera pergi ke Destinia dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, karena seluruh situasi ini tampak sangat mencurigakan baginya. Desas berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi janji itu, namun tidak ada solusi nyata yang terlihat. Segera, dengan perintah Desas untuk bersiap menghadapi pertempuran yang tidak terduga, benua iblis mulai sibuk dengan persiapan. Para prajurit memenuhi gudang dengan barang-barang penting, senjata dibagikan, sementara rakyat biasa menyaksikan semuanya dengan cemas dan gelisah. Namun, ketika para prajurit mengetahui bahwa mereka akan menghadapi raksasa berzirah aneh yang tidak ada 5 tahun lalu, mereka merasa sangat aneh, bertanya-tanya mengapa mereka menandatangani piagam perdamaian jika pada akhirnya harus menghadapi semua ini. Perlahan, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap manusia mulai menyebar di kerajaan, dengan semua orang menyatakan bahwa seharusnya mereka tidak pernah mempercayai manusia dari Destinia. Namun, mereka mempercayai pemimpin mereka Desas dan tahu bahwa jika mereka mengikuti perintahnya, ia akan menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Desas merasa khawatir dengan eskalasi dan peperangan, bertanya-tanya karena sudah 1 bulan berlalu, namun kerajaan Destinia belum menghubunginya. Ini berarti bahwa meskipun pertempuran masih tertahan untuk saat ini, benua iblis tidak akan bertahan lama tanpa usaha dari kedua belah pihak, dan perang akan menjadi pilihan terakhir. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Vlad memasuki kamarnya dan memberitahunya bahwa Transneter dari perusahaan dagang Tran meminta untuk bertemu dengannya. Manusia rendahan itu masuk ke ruangan dan mulai melontarkan omong kosong tentang pernikahan dan melukai rekan Desas. Namun, Tran tampak serius dengan tawarannya, yang mengatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatan perusahaan dagang Tran untuk membantu mengakhiri perang dengan Destinia. Tapi sebagai gantinya Desas harus menikah dengannya. Dengan kepercayaan diri yang luar biasa, ia menyatakan bahwa ia tidak hanya akan memohon untuk perdamaian, tetapi akan menghentikan perang secara langsung dengan kekuasaan dan kekayaannya. Ia menyerahkan selembar kertas kepada Desas yang berisi semua persyaratannya, dan saat ia membacanya, ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang pernikahan, tetapi juga upaya dari Tran untuk menjadikannya budak seumur hidupnya. Pria kasar itu menunjukkan kalung yang akan ia berikan saat mereka mengucap janji pernikahan. Saat Desas dan para rekannya melihat kalung itu, mereka menyadari bahwa kalung tersebut diselimuti kutukan kuat berupa penghambaan. Para rekannya terus memohon agar Desas tidak tunduk pada tuntutan tak masuk akal dari Tran dan segera menyingkirkannya. Tapi yang bisa dilakukan Desas hanyalah meminta waktu untuk memikirkannya. Kembali di kamarnya, Desas terus memikirkan tawaran dari Tran, bertanya-tanya, apakah ini satu-satunya cara untuk menepati janjinya pada Yuki. Tiba-tiba, Vlad masuk ke ruangan dan mendesaknya untuk tidak menerima tawaran konyol itu karena pasukannya siap berperang demi dirinya hingga akhir, dan mereka bersumpah akan melindunginya apapun yang terjadi. Mendengar ini, Desas tersenyum dan menjawab bahwa ia menerima tawaran tersebut karena ia mencintai kerajaannya dan rakyatnya, dan akan melakukan apapun untuk melindungi mereka. Akhirnya saat ini adalah hari kelam pernikahan itu, dan kerajaan dihiasi dengan indah untuk Desas. Di dalam kapel, para tamu dengan penuh semangat menunggu kedatangannya di lorong pernikahan, sementara Tran yang tak sabaran sudah menghentak-hentakkan kakinya dengan penuh semangat. Hanya karena perang bodoh, itulah Desas menyetujui tawarannya. Kalau tidak, wajah buruk dan kepribadian menjijikkan seperti dia tak pantas mendapatkan siapapun. Di satu sisi adalah para manusia dari pihak Tran yang jelas-jelas terlihat bahagia. Tapi di sisi lain adalah para iblis dari pihak Desas yang marah besar karena pemimpin mereka yang berharga dipaksa menikahi orang seperti Tran. Tak lama kemudian,
pintu kapel terbuka dan masuklah Desas yang cantik mengenakan gaun pengantin putih, perlahan berjalan menuju Tran. Mereka diminta untuk saling bertukar janji, dan Tran mengeluarkan kalung kutukan penghambaan dan bersiap untuk memakaikannya kepada Desas. Ia mengumumkan bahwa Desas, pemimpin benua iblis, telah bersumpah untuk masuk ke dalam penghambaan di bawah dirinya. Dan dengan pernikahan ini, mereka akan mencoba membawa perdamaian dan kemakmuran ke kerajaan iblis. Ia lalu meminta semua orang untuk bersumpah setia kepadanya, karena kini ia adalah penguasa benua iblis, dan bersama-sama mereka akan melindungi dunia dan mengukir nama mereka dalam sejarah. Segera, ia mengulurkan tangannya untuk memakaikan kalung itu kepada Desas, sementara Desas berdoa dalam hati agar bisa melihat Yuki untuk terakhir kalinya sebelum ia menikah dengan pria menyebalkan ini. Tiba-tiba, langit-langit kaca pecah dengan keras, dan masuklah pahlawan sejati. Yuki! Seperti pangeran tampan dari dongeng, ia mengulurkan tangan kepada Desas dan berkata bahwa ia datang untuk menyelamatkan sang putri. Menyadari bahwa ia akan kehilangan Desas, Tran menyuruh pasukannya untuk menyerang Yuki. Lepia dengan cepat masuk menggunakan kekuatan airnya dan melumpuhkan mereka dalam sekali serang. Melihat Lepia, Desas sangat bahagia, dan Lepia sambil bercanda berkata bahwa Desas benar-benar tidak cocok memakai gaun putih, jadi lebih baik menyerah saja. Namun tiba-tiba, seorang pria misterius berjubah masuk ke kapel dan menyerang Lepia dengan sihir bayangannya, membelenggunya di satu tempat sambil berkata bahwa Dewa Laut tidaklah hebat di daratan. Tapi sebelum ia bisa melukai Lepia lebih lanjut, Yuki menangkapnya dari belakang dan melemparkannya ke lantai hanya dengan satu pukulan. Ia mengeluarkan pedangnya dan mengancam bahwa mereka semua harus bersiap membayar karena telah membuat Desas menangis. Pria berjubah itu menyeringai dan berkata bahwa seluruh rencana ini memang untuk memancing Yuki ke tempat ini, dan sekarang ia akan pergi memberitahu tuannya. Setelah sedikit perkelahian, Yuki berhasil mengalahkannya, tetapi ia menghilang menembus dinding istana, mengatakan bahwa untuk saat ini ia harus melapor kepada tuannya dan akan membalas dendam nanti. Tak lama, Desas memeluk Yuki sambil mengeluh bahwa ia merindukannya karena ia menghilang tanpa memberitahu apapun. Yuki menjadi gugup karena perhatian yang ia terima dan menjawab bahwa hilangnya dia adalah cerita panjang. Tapi ia senang karena Desas selamat, lalu ia memeluknya. Lepia merasa geli melihat reuni penuh cinta itu dan menyela bahwa mereka masih harus menghadapi para prajurit mati juga. Namun, saat Yuki membuka jubah salah satu prajurit Terran, tubuhnya menghilang ke udara, mengonfirmasi bahwa mereka adalah prajurit magis yang tercipta dari kutukan. Yuki mengambil kalung kutukan itu dan menyadari bahwa satu-satunya orang di balik semua kutukan ini tidak lain adalah Toma, yang saat ini bekerja di balik layar. Desas dipenuhi semangat dan berkata bahwa ia akan membuatnya membayar karena telah membuatnya memakai kostum pernikahan ini. Yuki tertawa dan setuju, mengatakan bahwa dia akan menyerahkan urusan kerajaan iblis kepada Desas, sementara dia sendiri akan pergi mengunjungi Regulus karena penting untuk mendapatkan bantuan dari Raja Regulus. Ia mengingatkan Desas bahwa mereka harus menepati janji perdamaian, dan untuk itu mereka harus membuat semuanya berjalan dengan baik. Lepia agak ragu untuk memulai perjalanan panjang lagi karena dia telah berlari dan bertarung sepanjang malam dan jelas-jelas kelelahan. Tak lama kemudian, Ruri berlari masuk ke kapel bersama Vlad, meminta Yuki untuk menyerahkan bros langsung kepada Desas, dan Yuki melakukannya seperti yang diminta. Beberapa saat kemudian, Tran ditangkap dan Yuki bersiap untuk berangkat ke Regulus. Desas mengatakan bahwa dia ingin sekali menemani Yuki, tetapi ini bukan saat yang tepat bagi seorang penguasa untuk meninggalkan kerajaannya. Maka dia memutuskan untuk tetap tinggal dan melindungi rakyatnya. Yuki setuju dan berjanji akan membawanya ke berbagai tempat setelah perang usai dan kedamaian kembali. Ruri mengumumkan bahwa Desas telah mengizinkannya membuka tokonya sendiri di benua iblis karena ia telah berhasil mengantarkan bros berharga miliknya. Akhirnya, Vlad maju dan berterima kasih kepada Yuki karena telah membantu mereka, serta berjanji akan datang jika Yuki membutuhkan bantuan. Yuhi teringat saat pertama kali bertemu Yuki. Pada kesan pertama, Yuki tampak seperti anak yang dingin dan tidak berperasaan, tanpa banyak minat terhadap hal-hal kekanak-kanakan. Lambat laun, mereka menjadi teman dan mulai menghabiskan banyak waktu bersama. Saat itulah, Yuhi menyadari bahwa Yuki memiliki sisi yang hangat dan cerdas secara emosional. Suatu hari, saat berjalan pulang, mereka melewati papan iklan dengan poster sebuah akademi elit. Dan Yuhi dengan antusias bertanya kepada Yuki, apakah dia bisa masuk ke akademi itu jika dia ingin bersekolah di SMA yang sama dengannya.
Tetapi Yuki dengan dingin menjawab bahwa Yuhi sebaiknya memilih opsi yang mudah karena mengejar hal sulit hanya akan membuat segalanya semakin berat di masa depan. Jawaban itu membuat Yuhi sedih dan ia pun pergi untuk mendaftar ke akademi itu demi bisa bersekolah bersama Yuki. Namun, ketika ia menerima hasil ujian percobaannya, ia sadar bahwa nilainya sangat rendah dan mungkin sulit baginya untuk bisa bersama Yuki. Kecewa, ia berjalan pulang ketika sekelompok pemuda pengangguran menghalangi jalannya dan mengejeknya, mengatakan bahwa itu di luar kemampuannya, jadi lebih baik menyerah dan bersenang-senang saja. Mereka mulai memaksanya untuk berhenti belajar dan bergabung dengan mereka. Tetapi tiba-tiba, Yuki muncul entah dari mana dan dengan tegas menyuruh mereka berhenti mengganggu Yuhi. Para pemuda itu pergi sambil menggerutu. Yuki bertanya kepada Yuhi tentang rencananya, dan Yuhi menjawab sedih bahwa meskipun orang-orang bilang dia tidak mampu, dia tetap ingin bersekolah di tempat yang sama dengan Yuki. Melihat Yuhi sangat kecewa, Yuki menawarkan untuk membantunya belajar sambil bercanda bahwa tidak peduli seberapa banyak dia menangis, dia tidak akan berlembut padanya. Sekarang mereka berada di tanah asing dan Yuhi nyaris tidak tahu banyak tentang tempat itu. Saat Yuki pergi, dia dan teman-teman sekelasnya berlatih keras dan Yuhi menunjukkan kemajuan yang lebih baik daripada yang lain. Kemudian Ella memujinya dan berkata bahwa mereka semua telah berkembang pesat, jadi untuk hari ini mereka akan beristirahat dan melanjutkan pelatihan nanti. Namun, saat Glynn dan Elka hendak pergi, Yuhi berlari menghampiri mereka dan dengan putus asa meminta waktu pelatihan tambahan agar dia bisa sepenuhnya terlatih dan menjadi kuat saat Yuki kembali. Setelah berpikir sejenak dan melihat tekad yang jelas di mata Yuhi, mereka setuju. Elka membawanya ke puncak kastil dan dengan khidmat berkata bahwa dunia damai ini diciptakan oleh Yuki dan saat ini dia berada di suatu tempat, bertarung di bawah langit luas demi menjaga kedamaian. Elka lalu berkata bahwa sebagai teman Yuki, mereka harus selalu siap untuk membantunya. Yuhi menjawab bahwa dia mengerti betapa pentingnya situasi ini dan dia ingin berada di sisi Yuki serta bekerja keras demi itu, tapi dia belum cukup kuat. Ia meminta Ella untuk mengujinya. Tanpa membuang waktu, Elka menyerangnya dengan pedang, tapi Yuki muncul dan menangkisnya. Mereka segera terlibat dalam pertarungan kekuatan. Setelah beberapa waktu, Elka menatap Yuhi dan berkata bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat dari yang diperkirakan dan memiliki bakat luar biasa melebihi teman-teman sekelasnya. Namun, jika dia masih ingin berdiri di sisi Yuki, masih ada sesuatu yang kurang darinya. Ella lalu membawa Yuhi melalui lorong bawah tanah yang kosong dan remang-remang, hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil. Yuhi mengikutinya seperti anak anjing yang penurut, berulang kali bertanya apa yang masih kurang darinya. Ella menjawab bahwa mereka berada di selokan yang dipenuhi monster dan kadang digunakan sebagai tempat pelatihan terakhir bagi para prajurit. Mendengar itu, Yuhi terlihat ketakutan, membayangkan apa yang akan dia hadapi di tempat seram ini. Tiba-tiba, Ella berbisik bahwa sesuatu sedang mendekati mereka dari bayangan gelap. Segera, seluruh selokan mulai bergetar dan seekor monster buaya raksasa keluar. Yuhi gemetar ketakutan, tapi Elka berdiri di sampingnya, mendesaknya untuk maju dan melawannya demi membuktikan kekuatannya. Mengumpulkan keberaniannya, Yuhi melangkah beberapa langkah ke depan, namun monster itu semakin marah. Dia mundur dan merasa sangat tidak percaya diri. Namun, Elka memotivasinya dengan mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan monster itu. Yuhi lalu menyerangnya dengan sihir api hingga nyaris membakarnya. Mengira monster itu sudah mati, dia melihat ke arah Elka dengan senyum bahagia dan berkata bahwa dia telah mengalahkannya. Namun, tiba-tiba monster itu berdiri dengan dua kakinya dan melukainya dengan cakar tajamnya. Yuhi tidak menyerah dan menyerangnya lagi dengan sihir api hingga melukainya. Elka memintanya untuk membunuh monster itu, namun Yuhi yang berhati lembut sedikit ragu. Namun, Elka membujuknya dengan mengatakan bahwa Yuhi cukup kuat untuk bersaing dengannya dalam hal sihir, tetapi dia masih perlu belajar cara menghabisi musuh. Kalau tidak, dalam perang ini musuh pada akhirnya akan membunuh teman-temannya. Jika dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi, maka dia harus bertarung dan mengakhiri nyawa, dan inilah tekad yang masih belum dimilikinya. Melihat bahwa Yuhi masih ragu, Elka menggunakan sihirnya dan membunuh monster itu, lalu pergi dalam diam. Yumi masih merasa sedih karena tidak mampu membunuh monster tersebut. Dia sang penyihir mengetuk pintu kamarnya, lalu masuk dan menyembuhkan tangan Yuhi dengan kekuatan sihirnya. Dia meminta maaf atas sikap Elka, membuat dirinya nyaman di kamar Yuhi, dan menyatakan bahwa dia senang Yuki memiliki seseorang seperti Yuhi di dunia lain. Dia juga mengatakan bahwa Elka benar-benar ingin memperlakukan Yuhi sebagai setara. Itulah sebabnya dia melemparkannya ke medan perang yang sesungguhnya untuk membuatnya lebih kuat.
Dia bertanya pada Yuhi alasan mengapa tetap berada di sisi Yuki, meskipun banyak bahaya mengancam. Yuhi berpikir sejenak lalu menjawab bahwa Yuki selalu membantunya, telah menjadi sahabat sejatinya sejak kecil. Mereka biasa melakukan segalanya bersama, belajar, bermain, makan, bahkan menyelamatkannya dari para pengganggu. Maka kali ini, dia ingin membantunya dan menjadi bahu yang bisa Yuki sandari. Tia tersenyum atas pengakuan jujurnya dan mendoakan keberuntungan untuknya. Dia keluar dari kamar dan menemukan Ella yang sedang menunggunya di luar. Jelas-jelas khawatir, meskipun berusaha untuk tidak menunjukkan. Tia meyakinkannya bahwa Yuki kuat, tapi Elka sudah tahu itu. Pada titik ini, Yuhi sudah cukup kuat untuk mempertahankan dirinya di medan perang. Tapi Elka khawatir jika Yuhi bertarung bersama mereka, maka ada kemungkinan dia akan menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Sebagai yang lebih bijak, Tia menyarankan untuk membiarkan Yuhi memutuskan sendiri. Dan mereka semua harus menghormati keputusannya, apapun itu. Keesokan paginya, Glynn menemukan Yuki bersandar di dinding dengan ekspresi sedih. Mereka duduk bersama dan mengobrol. Glynn meyakinkannya bahwa keraguan dalam mengambil nyawa seseorang itu wajar, bahkan jika itu demi melindungi orang yang berharga. Ketika Yuhi bertanya tentang motivasi dan tekad Glynn untuk bertarung, dia menjawab bahwa dia memilih membuat orang lain menderita daripada melihat orang terdekatnya menderita, seperti seorang prajurit. Tapi dia mengatakan pada Yuhi untuk menemukan tekadnya sendiri, bukan bergantung pada nasihatnya, karena Yuki juga ingin Yuhi membuat keputusan hidupnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Yuhi mengajak Elka menemaninya ke saluran air yang dipenuhi monster. Tak lama, monster buaya muncul dari dalam air. Elka memperingatkan bahwa jika Yuhi memaksakan diri keluar dari zona nyamannya, dia bisa hancur. Tapi Yuhi memintanya untuk menyaksikan tekadnya. Dia menyerang monster itu dengan api, lalu memberitahu Elka bahwa monster itu belum mati, karena dia hanya membakarnya sementara dengan kekuatannya. Yuhi berkata kepada Elka yang bingung bahwa tekad hidupnya adalah untuk tidak pernah mengambil nyawa, tetapi pada saat yang sama dia tidak akan pernah kalah. Elka memandang Yuhi dengan kagum dan berkata bahwa dia benar-benar terkesan dengan tekad luar biasanya, tetapi dia tetap membutuhkan kekuatan untuk bisa mempertahankan prinsip itu setiap saat. Yuhi hampir melompat kegirangan dan berjanji akan menjadi lebih kuat lagi, agar bisa melindungi Elka, Yuki, dan semua orang. Keesokan harinya, Glynn memanggil semua kesatria baru yang telah dilantik dan mengumumkan bahwa sang raja telah menerbitkan dekrit dan mereka harus pergi berperang demi melindungi kerajaan Destinia. Dia meminta mereka untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Bagi Yuhi, ini akhirnya adalah kesempatan untuk ikut perang bersama Elka, Glynn, dan Tia. Sementara itu, Yuki dan Lepia berada di dalam kereta dalam perjalanan menuju benua berikutnya. Yuki terlihat kesal melihat Lepia sangat menikmati waktunya, ngemil sambil berpura-pura sedang liburan. Dengan mulut setengah penuh makanan, dia dengan santai menjawab bahwa untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah makan camilan dengan senang hati, karena dia harus menggunakan energinya nanti saat mereka tiba di benua kaum Bisme. Selain itu, dia bertugas mengendalikan kapal saat mereka tiba di pelabuhan. Dia mengejek Yuki, mengatakan bahwa itu adalah bayaran minimum untuk mempekerjakan Dewi Laut secara gratis. Yuki berargumen bahwa perang telah menghentikan semua kapal, jadi tidak ada cara lain selain mengandalkan Lepia, dan dia memintanya untuk menggunakan sihir teleportasi agar mereka bisa langsung menuju tujuan tanpa buang-buang waktu. Lepia, yang selalu siap berdebat, menjawab bahwa sihir teleportasi itu merepotkan, membutuhkan persiapan bertahun-tahun dan kekuatan sihir yang ekstrim, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja. Yuki membiarkannya ngemil karena dia tidak ingin terlibat dalam debat lain dengan si cerewet itu. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak dan Yuki serta Lepia langsung memegang senjata mereka menghadapi bahaya yang tak terduga. Namun sebelum Yuki bisa melakukan apapun, dua penumpang mencoba masuk ke dalam kereta. Saat Yuki melihat mereka, dia mengenali salah satunya sebagai si cengeng Alzi, dan seperti biasa, melihat Yuki lagi setelah sekian lama membuat Alzi langsung menangis bahagia. Setelah semuanya tenang, mereka melanjutkan perjalanan. Yuki memperkenalkan Alzi kepada Lepia sebagai temannya ketika dia pertama kali dipanggil ke dunia ini. Alzi dengan bangga menyatakan bahwa dia adalah murid terbaik Yuki yang mengajarinya dasar-dasar pertarungan. Lalu dia memperkenalkan Yuhi dan Lepia kepada Alzi, adik perempuannya. Akhirnya, Yuki bertanya kepada Alzi kemana dia menghilang selama 5 tahun penuh, meninggalkannya begitu saja. Melihat bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk membahasnya, Yuki mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya nanti. Dia kemudian meminta Alzi untuk menemaninya dalam perjalanannya ke benua Beastman dan membantunya seperti yang dia lakukan dalam perjalanan mereka 5 tahun yang lalu.
Namun, Alzi tampak sedikit sedih dan menjawab bahwa dia sebenarnya ingin sekali menemaninya. Tetapi saat ini dia sedang terjebak dalam situasi serius. Alzi menjelaskan bahwa sejak Yuki menghilang, dia mulai mengambil pekerjaan yang melibatkan pertarungan melawan monster agar tidak kehilangan kemampuan bertarung. Suatu hari dia menerima permintaan dari seorang penduduk desa untuk membunuh seekor naga. Itu terjadi di desa Zero, sebuah desa yang dikenal memiliki suasana damai dan ramah. Dia diminta tinggal bersama Amel untuk sementara waktu. Dari Amel, dia mengetahui bahwa Amel memiliki seorang kakak laki-laki yang pergi untuk membunuh naga tersebut tetapi belum kembali sampai sekarang. Sejak saat itu, Amel tinggal sendirian di desa, menjalani hidup sepi tanpa saudaranya. Melihat hal itu, Alzi memintanya untuk menganggapnya sebagai kakak perempuannya dan berkata akan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Begitulah cara mereka akhirnya saling menemukan. Mendengar cerita itu, Yuki bertanya apakah kakak Amel menghilang karena dibunuh naga. Tapi Alzi menjawab bahwa itu mungkin bukan penyebabnya. Karena setiap kali naga menyerang, beberapa penduduk desa juga ikut menghilang. Jadi bukan hanya kakak Amel saja. Biasanya ketika naga menyerang akan ada jejak pertarungan yang tertinggal. Jadi meskipun para korban kalah, pasti ada bukti bahwa mereka sempat bertarung. Tapi kali ini, semuanya seperti menghilang tanpa jejak, seolah-olah lenyap begitu saja. Mendengar itu, Yuki menyimpulkan bahwa ini bukan serangan biasa, dan Levia menambahkan bahwa semuanya terdengar seperti mereka telah dibawa oleh roh. Alzi melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa dia merasa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengalahkan naga tersebut. Maka dia mengambil langkah ekstrim, menonaktifkan jaring pelindung dari kekuatan jahat agar naga tertarik dan bisa dilawan. Sesuai rencananya, naga raksasa itu muncul tengah malam, dan mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit. Naga itu mencoba melarikan diri dengan terbang dan Alzi mengejarnya untuk menghabisinya. Namun, dia kehilangan jejak naga itu dan kembali ke desa, hanya untuk menemukan bahwa penduduk desa lainnya juga telah menghilang. Tapi untungnya, Amel masih ada, bersembunyi di sudut rumah dalam ketakutan. Saat fajar menyingsing, Alzi memutuskan pergi ke kota untuk mencari seseorang yang bisa merawat Amel, dan akhirnya dia bertemu dengan Yuki dan Levia. Tujuannya sekarang adalah menemukan kakak Amel dan membiarkannya hidup dengan damai di desa. Tapi dia tidak tahu trik jahat apa yang sedang dimainkan oleh naga itu. Yuki menjawab bahwa dia belum pernah mendengar tentang naga penculik sebelumnya, tetapi dia bersedia membantu karena murid kesayangannya sedang dalam masalah. Levia juga setuju untuk ikut membantu. Mereka masih dalam perjalanan saat hujan deras turun, dan Levia mulai mengemukakan teori-teorinya yang aneh tentang penduduk desa yang menghilang. Teori pertamanya terdengar seperti legenda urban karena melibatkan zombie. Dia membuat wajah menyeramkan dan berkata dengan nada menyeramkan bahwa seluruh desa telah berubah menjadi mayat hidup dan ada penyihir jahat di antara para penduduk. Tapi Amel dengan serius menjawab bahwa tidak ada penyihir seperti itu di desanya. Yuki menyela, mengatakan bahwa zombie biasanya bertambah banyak, bukan menghilang begitu saja menurut teori zombie terkenal. Tapi Levia bersikeras dan berkata bahwa mungkin ini adalah zombie udara yang setelah berubah jadi zombie, menghilang entah kemana. Ketika Yuki bertanya tentang naga itu, Levia menjawab bahwa itu adalah naga zombie, karena pernah ada legenda di pedesaan tentang zombie yang berubah menjadi naga. Mendengar ini, Yuki memukul kepalanya dan menyuruh Levia untuk serius dan tidak membuat dongeng aneh. Tapi kemudian Levia mengusulkan teori tentang siren karena dia pernah mendengar bahwa jika pelaut hilang seringkali disebabkan oleh lagu siren yang menarik mereka ke laut. Yuki menatapnya dengan tidak percaya dan menjawab bahwa desanya ada di pegunungan, bukan di bawah laut. Levia makin gila dengan mengatakan bahwa mungkin siren tinggal di pegunungan karena mereka menyuki makanan di sana. Amel menanggapi bahwa monster laut memiliki bau khas yang bisa dikenali dari jarak jauh, jadi itu juga tidak mungkin. Energi kegilaan Levia menular ke Yuki, karena dia mulai berteori bahwa ini adalah ulah alien. Di dunianya, manusia tahu bahwa alien datang dengan piring terbang dan menculik manusia. Tapi Levia memukul kepalanya dan mengulang bahwa dia harus serius dan berhenti membuat cerita aneh. Yuki mulai berpikir, apakah mungkin naga yang menyerang desa sebenarnya berasal dari spesies maju yang bisa menyamar menjadi manusia dan hidup di antara para penduduk. Namun Levia bertanya, kalau begitu, kenapa naga itu tidak menggunakan kekuatannya untuk membuat Alzi menghilang juga? Sebelum ada yang bisa menanggapi, kusir kereta dengan cemas mengumumkan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena hujan dan banjir. Levia bertanya apa yang akan dilakukan Alzi setelah mereka sampai di kota, dan dia menjawab bahwa dia akan kembali ke desa Zero dan mencoba menemukan bukti mengenai penduduk desa yang hilang.
Yuki bertanya-tanya mengapa naga itu terus menyerang desa berulang kali. Dan Levia dengan santai menjawab bahwa mungkin naga itu lapar dan menganggap manusia sebagai mangsa. Atau mungkin dia tertarik oleh kekuatan sihir. Dia menjelaskan bahwa ada kekuatan sihir yang digunakan orang-orang untuk menarik monster masuk ke dalam desa. Dan beberapa monster memang tertarik pada kekuatan itu. Namun, hal itu tetap tidak menjelaskan mengapa para penduduk desa bisa menghilang begitu saja. Karena meskipun sihir, tidak ada penjelasan bagaimana orang-orang bisa lenyap tanpa jejak, mereka seharusnya ada di suatu tempat. Yuki mulai menyusun benang merah dan bertanya, apakah sihir pemindahan digunakan pertama kali untuk memindahkan para penduduk desa ke tempat lain, kemudian menyerang desa. Dan setiap kali ini terjadi, naga selalu terpancing oleh kekuatan sihir tersebut. Dengan kebingungan, Alzi menjawab bahwa setiap sihir pasti memiliki pemilik. Dan bertanya apakah Yuki sedang menyiratkan bahwa ada seseorang yang telah bersembunyi di desa selama semua kejadian itu. Yuki menjawab bahwa sebaiknya dia bertanya langsung pada pemiliknya sambil menunjuk ke arah Amel. Dan tak lama kemudian Amel mulai bersikap defensif. Dengan gugup, Alzi membela Amel, mengatakan bahwa Yuki tidak bisa menyalahkannya karena dia juga korban. Namun, Yuki mengingatkan bahwa Amel sebelumnya mengatakan bahwa monster laut memiliki bau khas seperti Levia. Tetapi Levia, yang merupakan Dewi Laut, tidak pernah membiarkan kekuatannya bocor. Hal itu jelas menunjukkan bahwa Amel sudah mencurigakan dan sebenarnya mengetahui rahasia Levia. Tiba-tiba, dia bertanya pada Amel bagaimana dia bisa tahu tentang Levia, dan sebelum mereka sempat menyadari, matanya berubah merah. Dia dengan tenang menjawab bahwa dia tahu sedikit tentang monster. Dia menghancurkan kereta dengan kekuatan sihirnya dan tiba-tiba berubah menjadi naga. Mengonfirmasi kecurigaan Yuki bahwa dia sebenarnya adalah naga yang menyamar sebagai manusia. Dia mulai menyerang mereka dengan bola api, tapi Yuki terus menghindar. Dia meminta Alzi untuk mengambil alih, sementara dia mengaktifkan pedangnya dengan kekuatan Levia, lalu menebaskannya ke arah naga itu. Tak lama kemudian, Alzi melompat ke udara dan menyerang naga itu secara langsung dan membunuhnya. Yuka pergi bersama Levia ke desa Beastman, sementara Alzi kembali ke desa, masih tenggelam dalam kenangan manis tentang Amel. Namun tiba-tiba dia melihat Amel muncul di ambang pintu bersama seekor binatang besar. Dan dengan waspada, dia mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Amel tertawa dan berkata bahwa sangat bodoh mengira dirinya sudah mati. Alzi dengan marah bertanya tentang para penduduk desa. Dan dia menjawab bahwa dia telah mengubah mereka menjadi boneka logam. Karena mereka semua memiliki kekuatan sihir yang kuat dan sekarang akan digunakan untuk perang. Kemudian dia mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak pernah ada seseorang bernama Amel karena dia adalah Melaur, sang penguasa monster, dan Toma yang memberinya nama itu. Di desa Beastman tinggal seorang gadis kucing bernama Shironeko yang bekerja sebagai pemburu monster dan sangat dicintai oleh penduduk desa. Setiap kali selesai bekerja dan pulang ke rumah, para penduduk memberinya berbagai makanan seperti daging, buah-buahan, dan susu untuknya dan adik perempuannya yang sakit. Sementara itu, Levia dan Yuki juga telah tiba di desa Beastman, tetapi tidak ada perahu yang tersedia saat itu. Semua tukang perahu mengusir mereka, maka Yuki meminta Levia untuk menjadi perahu lagi. Namun, dengan marah, Levia maju dan menyatakan bahwa dia tidak akan menjadi perahu lagi karena dia telah berenang tanpa henti selama 3 hari 3 malam. Yuki meminta maaf padanya dan berkata bahwa dia satu-satunya yang bisa dia andalkan untuk hal-hal seperti ini. Tapi dia tidak ingin memaksanya melebihi batasnya. Mendengar itu, Levia sedikit melunak dan menjawab bahwa jika dia diizinkan untuk beristirahat semalam, dia siap menjadi naga air lagi dan membantu. Tukang perahu yang duduk di dekat situ dan mendengar percakapan mereka memberitahu bahwa perahu akan tersedia besok. Maka mereka memutuskan untuk menginap semalam di penginapan terdekat dan melanjutkan perjalanan esok harinya. Mereka memasuki penginapan yang dikelola oleh seorang wanita bernama Kuroina. Dan secara kebetulan, Shironeko juga ada di sana karena dia sering datang untuk membeli obat dari Kuroina demi adik perempuannya yang sakit, dengan imbalan pekerjaan kecil-kecilan. Namun begitu mereka masuk, Shironeko menyembunyikan dirinya di balik jubah dan berjalan keluar diam-diam sambil memandangi Yuki. Kuroina menyambut mereka dan bertanya apakah mereka mencari kamar. Dan Yuki mengiyakan, mengatakan bahwa mereka ingin satu kamar untuk 2 orang. Levia menambahkan bahwa dia ingin kamar dengan tempat tidur yang empuk. Yuki juga bertanya apakah ada toko yang bagus di sekitar situ untuk membeli makanan enak. Dan Kuroina memberitahu mereka bahwa ada restoran bagus di dekat situ yang menyajikan masakan tradisional Beastman. Di rumah, Shironeko sedang menyuapi adiknya, Mineko, sambil terus memikirkan tentang tugas pembunuhan yang diminta oleh Lady Kuroina. Jika dia menyelesaikannya,
maka dia akan mendapatkan obat gratis untuk adiknya. Tugasnya adalah membunuh Yuki, dan setelah berpikir cukup lama, dia akhirnya memutuskan untuk melakukannya demi adiknya yang telah dikutuk. Malam harinya, dia pergi ke penginapan dan bertemu dengan Kuroina yang memberitahunya bahwa Yuki dan Levia sudah tertidur pulas. Jadi dia bisa dengan mudah menyelinap ke dalam. Shironeko menganggap Kuroina sebagai kakak perempuannya karena Kuroina tidak hanya memberikan obat untuk adiknya, tapi juga merawat anak-anak yatim piatu di desa. Dia mengusulkan bahwa setelah semuanya selesai dan dia mendapatkan bayaran, mereka bertiga bisa tinggal bersama di tempat lain. Kuroina menolak usulan itu, tapi setuju untuk dipanggil sebagai kakak. Dia menyerahkan kunci kamar Yuki dan Levia dan memintanya untuk menyelesaikan tugasnya. Shironeko diam-diam merayap masuk ke kamar, memanjangkan kukunya yang tajam dan menyerang Yuki. Tapi yang dia serang hanyalah kasur dan kapas. Segera dia menyadari bahwa Yuki telah menipunya dengan sihir ilusi. Yuki mengambil kesempatan dan menendangnya keluar jendela, lalu bertanya apakah dia juga salah satu anak buah Toma. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu siapa Toma itu, tapi dia pasti akan mengambil nyawanya. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi setengah hewan dan menyerang Yuki dengan bola api. Tapi Yuki menghindar menggunakan pedangnya. Dia memperingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatan bodohnya di tengah kota, atau dia akan membakar seluruh tempat itu. Tiba-tiba, dia menamparnya hingga terlempar dan jatuh menimpa sebuah toko yang terbengkalai. Begitu Shironeko roboh, dia kehilangan kesadaran. Saat Yuki dan Levia memeriksa tubuhnya, mereka menyadari bahwa dia memancarkan energi terkutuk, yang berarti dia pasti mendapatkannya dari seseorang. Setelah beberapa waktu, Shironeko terbangun dan mendapati dirinya berada di rumah. Dia bersiap untuk menyerang Yuki lagi, tapi adik perempuannya menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa Yuki menemukannya, tidak sadarkan diri dan membawanya masuk. Yuki diam-diam memberi isyarat pada Shironeko untuk mengikuti cerita palsunya daripada memberitahu adiknya tentang misi pembunuhan. Menyadari situasi dengan cepat, Shironeko berterima kasih pada Yuki. Yuki menjawab bahwa dia tahu Shironeko telah melakukan pekerjaan-pekerjaan aneh demi adiknya yang sakit. Tapi dia memberitahu bahwa adiknya bukan menderita penyakit, melainkan telah dikutuk oleh seseorang. Dia berjalan mendekatinya dan menggunakan sihir seperti break untuk menyentuh kalung di leher Shiru, lalu menyatakan bahwa dia berada di bawah kutukan yang kuat. Mendengar ini, Shironeko jatuh berlutut dan memohon pada Yuki untuk menyelamatkan adiknya, berjanji akan melakukan apapun sebagai balasannya. Yuki meyakinkannya bahwa dia pasti akan menyelamatkan adiknya. Dia memperingatkan Mineko bahwa proses penghapusan kutukan mungkin akan terasa tidak menyenangkan, tapi Mineko memintanya untuk terus maju dan tidak mengkhawatirkan dirinya. Beberapa saat kemudian, Mineko terbaring di atas ranjang untuk ritual penghapusan kutukan. Yuki mengangkat tangannya ke udara untuk mengaktifkan senjata glutenmannya dan memintanya untuk memakan kutukan itu. Segera, senjatanya terbuka menjadi dua dan mulai menyedot energi terkutuk dari tubuh Mineko. Namun, tiba-tiba muncul Lady Kuroina dari belakang dan menyatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan itu tanpa izinnya. Dia melemparkan belati tajam ke arah Yuki, tapi Shironeko datang dan menerima serangan itu. Dengan nada mengancam, Kuroina berkata bahwa Shironeko tidak hanya gagal menjalankan perintahnya, tapi juga melindungi target. Dia pun menyatakan akan menangkap Yuki. Levia menyerangnya dengan sihir air, tapi Yuki memperingatkan bahwa Kuroina sangat kuat. Namun, Levia menyatakan bahwa dia adalah Dewi Laut. Kuroina segera menggandakan dirinya menjadi banyak salinan dan menjebak Levia dari segala arah, tapi Levia menghabisi semuanya dengan pedang airnya. Setelah berhasil menjebak Kuroina, Levia bertanya tentang Toma dan niatnya, berjanji tidak akan membunuhnya jika dia berkata jujur. Kuroina menjawab bahwa tujuan Toma adalah menjadi dewa dan menghancurkan seluruh spesies di dunia. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Tak lama kemudian, Mineko berlari menghampiri Shironeko dan memeluknya, mengatakan bahwa dia sekarang baik-baik saja berkat Yuki. Yuki menunjukkan pada Levia kalung terkutuk yang ada pada Mineko dan mengatakan bahwa itu adalah kalung yang sama seperti yang diberikan Tren kepada Desas dan Toma karena mereka bermimpi besar untuk menjadi dewa. Tapi jika dia benar-benar berencana menghancurkan dunia, maka dia tidak punya pilihan lain selain menghajarnya dan menyadarkannya. Keesokan paginya, mereka menyewa perahu untuk melanjutkan perjalanan. Levia merajuk karena tidak cukup tidur. Di tengah perjalanan mereka untuk bertemu Raja Binatang, mereka melihat kakak beradik kucing Shironeko dan Mineko di tepi sungai. Yuki meminta tukang perahu menghentikan perahu. Shironeko menawarkan diri untuk ikut ke Regum dan membantu dalam pertempuran, berjanji bahwa mereka akan berguna dalam pertempuran. Mineko menatap Levia dan dia menyetujui. Jadi Yuki mempersilakan kakak beradik itu untuk ikut. Di kerajaan Redom,
Raja Binatang terjebak di antara dua pendapat. Satu kelompok ingin menekan dia untuk menduduki kerajaan manusia dan iblis, sementara kelompok lainnya ingin menjaga perdamaian agar situasi tidak memburuk. Sementara itu, Yuki dan timnya telah mencapai gerbang istana, tapi para penjaga menjadi sangat merepotkan karena tidak mengizinkan mereka masuk. Tiba-tiba, Yuki mendengar suara yang familiar dari atas. Segera mereka melihat putri raja yakni Roa membuat kemunculan dramatis dengan melompat ke arah mereka. Dia menginjak para penjaga istana dan memeluk Yuki dengan semangat, mengatakan bahwa baunya masih sama. Namun tiba-tiba dia memutuskan untuk menguji Yuki, tapi dia terlalu tua untuk permainan seperti itu dan dengan cepat mengalahkannya. Roa berseri-seri bahagia, mengatakan bahwa dia tidak pernah meremehkannya sebagai tuannya. Tapi Yuki dengan cepat menyangkal bahwa dia tidak akan menjadi tuannya. Melihat mereka mesra dan lengket, kakak beradik kucing dan Levia hampir saja ingin muntah, tapi mereka tak bisa melakukan apa-apa karena Yuki memang sangat populer di kalangan perempuan. Roa membawa mereka menemui ayahnya, sang raja binatang, sambil terus bergelantungan di lengan Yuki. Dia bertanya tentang mengapa dia tiba-tiba menghilang dan mengapa tidak pernah kembali padanya. Tapi Yuki mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa banyak hal telah terjadi dan dia akan menceritakannya nanti. Sesampainya di istana raja, seperti putrinya, sang kaisar langsung melompat ke arah Yuki. Tapi Yuki dengan cepat membalikan badan dan menjatuhkannya. Sang raja berseru bahagia bahwa itu benar-benar Yuki, karena hanya dia yang bisa menjatuhkannya dengan kekuatan sebesar itu. Dia membawa mereka masuk dan memesan jamuan untuk merayakan kedatangan istimewa Yuki. Tetapi Yuki mengatakan bahwa dia akan menyimpan jamuan itu untuk nanti karena saat ini dia datang untuk urusan penting. Raja Bisman sudah mengetahui kejadian-kejadian terbaru dan mengatakan bahwa dia sadar akan perang yang sedang terjadi antara kaum iblis dan manusia. Yuki memberitahunya bahwa Toma adalah dalang di balik semua ini karena dia ingin menjadi dewa dan sedang merencanakan untuk membunuh semua orang. Wajah sang raja murung karena khawatir dan dia menyatakan bahwa dia tidak bisa tinggal diam setelah mendengar semua ini karena pada akhirnya akan membahayakan negaranya, Zado. Tetapi Yuki mengatakan bahwa pertempuran hanya akan memperburuk keadaan, jadi yang mereka inginkan hanyalah bantuan cadangan jika dibutuhkan. Roa menawarkan diri untuk bergabung dengan Yuki menggantikan ayahnya dan membantunya dalam perang. Namun, saat mereka sedang berdiskusi, seorang pria aneh dengan tubuh kekar berjalan masuk ke dalam istana dengan marah dan menyatakan bahwa manusia dan iblis adalah musuh alami mereka. Dan mengingat bahwa negara mereka sudah dalam risiko, mereka tidak bisa mengorbankan sumber daya manusia sebagai cadangan untuk negara lain. Ketika Yuki bertanya siapa dia, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ruga, komandan pasukan Zu Dorado dan tunangan Roa. Saat Yuki melihat Roa dengan terkejut, dia dengan panik menyangkal bahwa Ruga adalah tunangannya. Raja berargumen bahwa dia telah berjanji untuk membantu Yuki karena dia adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia ini. Tetapi Ruga mengejek dengan mengatakan bahwa pahlawan yang sama itu menghilang selama 5 tahun tanpa jejak dan sekarang tiba-tiba kembali. Jadi mereka tidak bisa mempercayainya. Roa tidak tahan lagi dengan omongan bodoh itu. Jadi dia membentak dan mengatakan bahwa Yuki bisa dipercaya karena dia adalah calon tuannya. Melihat situasi mulai memanas dan bisa lepas kendali, Raja memutuskan untuk memilih pihak yang menang dalam duel. Segera Ruga menantang Yuki untuk bertarung. Raja juga menyebutkan bahwa siapapun yang memenangkan duel ini akan langsung bertunangan dengan Roa. Dan kerumunan pun bersorak gembira, sementara Yuki gugup karena tak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berakhir dengan pernikahan. Dengan angkuh, Ruga meminta Yuki menemuinya di lapangan pada siang hari dan bersiaplah untuk kematian. Keesokan paginya, Raja menjelaskan kepada Yuki bahwa hukum kerajaan mengatur duel jika ada perselisihan antara dua pihak. Dia mencoba meyakinkan bahwa jika dia menang, maka dia akan mendapatkan dukungan pasukan dan juga Roa. Malam sebelum pertarungan, Roa mengunjungi Ruga dan memperingatkannya bahwa Yuki berada di level yang berbeda dan dia tidak punya peluang melawannya. Ruga menjawab bahwa dia adalah seorang prajurit dan dia tidak perlu bertarung untuk mengetahui perbedaan kemampuan mereka. Namun, sebagai beastman dan sebagai pria, kadang dia tak bisa mundur. Dia kemudian menunjukkan jimat tato kepada Roa dan mengatakan bahwa itu diberikan oleh penyihir timur dan bisa mengubah tekad kuat seseorang menjadi kekuatan. Meskipun benda seperti itu dilarang di kerajaan dan raja sangat menentangnya, dia tetap akan menggunakannya untuk melindunginya, bahkan jika harus kehilangan harga diri dan nyawanya. Merasa sedih karena Ruga sudah membulatkan tekad, Roa pun pergi. Keesokan paginya, kerumunan besar berkumpul di arena tempat Yuki dan Ruga akan bertarung. Yuki tak menyangka akan ada kerumunan sebesar itu, tetapi Roa memberitahunya bahwa rakyat kerajaan ini sangat mencintai festival. Tak lama kemudian,
Raja mengumumkan bahwa pertarungan untuk menentukan siapa yang pantas menikahi Roa akan segera dimulai. Pertarungan pun dimulai dan Ruga menyerang Yuki dengan tinju dan cakarnya, tetapi dia tak bisa melukainya. Menyadari bahwa dia akan kalah, Ruga berubah menjadi serigala dan menyerang Yuki lagi. Namun dia berhasil mengalahkan bentuk serigala itu dan membantingnya ke tanah. Disambut sorak-sorai dari penonton. Yuki mengira pertarungan sudah selesai dan berbalik pergi. Tetapi Ruga tiba-tiba bangkit kembali dalam bentuk serigala yang lebih besar dan lebih berbahaya, lalu melemparkan Yuki ke udara hingga terhempas ke penonton. Energi aneh dari tato sihir mulai berdenyut dalam tubuh Ruga dan mengubahnya menjadi serigala gila. Raja pun segera memerintahkan para pengawal untuk mengevakuasi rakyat. Lebia memberikan pedang kepada Yuki untuk menghadapi Ruga yang telah dikutuk. Yuki menyadari bahwa Ruga sedang dikuasai oleh energi terkutuk dan tubuhnya dikendalikan oleh orang lain. Saat dia mencoba menghentikannya agar tidak menyerang rakyat, Roa melompat dan memohon kepada Ruga agar berhenti dengan kegilaannya. Namun, tak ada yang bisa menghentikan Ruga yang kini telah berubah menjadi binatang buas dengan darah mengalir dari otot-ototnya, mata menyala merah dan tubuhnya membesar. Tak lama kemudian, angin pusaran muncul di atas kepalanya dan tiba-tiba ilusi Toma muncul dari tubuhnya. Toma dengan santai mengatakan bahwa dia harus membunuh Ruga untuk menghentikannya, karena jika tidak, dia hanya akan membuat Yuki membuang-buang energi sihir berharga. Dia mengatakan bahwa dia ingin bertemu langsung dengan Yuki dan tahu bahwa Yuki akan datang lagi. Toma tiba-tiba menunjuk ke arah Roa untuk menyerangnya, tetapi Yuki langsung berdiri di hadapannya, dan ini membuat Toma murka. Dia dengan gila menuduh Yuki memilih seorang gadis beast rendahan daripada dirinya lagi. Dia selalu berharap Yuki akan memilihnya, tetapi karena tidak, dia akan memastikan untuk membunuh manusia, iblis, dan beast demi Yuki. Dan setelah seluruh dunia dimusnahkan, maka dia dan Yuki akan hidup damai sebagai dewa. Yuki berjalan mendekatinya, mengarahkan pedangnya ke arahnya, dan memerintahkannya untuk tutup mulut karena dia tidak peduli dengan ide-ide absurd yang berkeliaran di kepalanya. Namun jika dia akan menyakiti orang-orang tak bersalah, maka Yuki tidak akan ragu untuk menebas. Toma kembali tertawa dan memberitahunya bahwa Destinia telah memulai invasinya ke benua iblis dan dunia telah bergerak. Jika Yuki memiliki waktu dan kekuatan, maka silakan saja mencoba menghentikannya. Dia menyatakan bahwa suatu hari nanti dia akan mengalahkan Yuki dan perlahan menghilang. Setelah pertempuran, sang raja meminta maaf kepada Yuki karena telah menyetujui pertarungan berbahaya tersebut. Namun Yuki memintanya untuk bersikap sentimental nanti saja, karena untuk saat ini mereka harus segera menuju benua iblis untuk menghentikan Toma. Raja Regulus segera memerintahkan agar kapal disiapkan untuk mereka dan meyakinkan bahwa pasukannya akan melakukan persiapan secepat mungkin. Kilasan balik ke 10 tahun yang lalu ketika Yuki dan Toma pertama kali dipanggil ke dunia ini melalui portal. Mereka menemukan diri mereka berada di sebuah istana aneh bersama para ksatria dan seorang raja yang sangat gembira melihat mereka dan menyatakan bahwa mereka adalah para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan dunia. Yuki yang vokal dan belak-belakan langsung memarahi mereka dan memerintahkan agar tidak menyebut mereka sebagai pahlawan tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, serta tidak membebankan masalah kerajaan kepada mereka. Namun, tidak lama kemudian, Yuki mulai beradaptasi dengan kehidupan di sana dan mulai melatih berbagai taktik dan teknik. Sementara, Toma yang pemalu dan penakut masih merasa rindu kampung halaman dan terus mengeluh karena terjebak di negeri asing tanpa jalan keluar. Toma selalu memandang Yuki sebagai seniornya dan mengikuti jejaknya. Jadi ketika Yuki meyakinkannya bahwa mereka berada di kapal yang sama dan akan keluar dari tempat itu bersama-sama, Toma berpegang teguh pada kata-kata itu dan menganggap bahwa Yuki akan selalu berada di sisinya tidak peduli apa yang terjadi. Suatu hari, Yuki memintanya untuk bekerja sama menghentikan perang karena saling membunuh dan terbunuh oleh orang asing di negeri yang tidak dikenal hanya akan membuang-buang waktu dan nyawa. Namun Toma ragu karena dia tidak sekuat secara fisik dan mental seperti Yuki dan menyatakan bahwa itu mustahil baginya. Tapi Yuki meyakinkannya bahwa mereka telah dipilih sebagai pahlawan dan mereka tidak akan tahu apa yang bisa mereka lakukan sampai mereka mencobanya. Dia mengatakan bahwa mereka hanya memiliki satu sama lain karena berasal dari tempat yang sama. Dengan kata lain, mereka adalah saudara dari kampung halaman yang sama. Yuki berjanji akan melindungi Toma. Beberapa hari kemudian, Yuki berencana meninggalkan Destinia untuk menjelajahi dunia aneh tempat mereka berada. Ia ingin melakukannya untuk menghentikan perang dan mendapatkan informasi tentang dunia tersebut. Namun Toma tidak bisa menemaninya karena dia masih lemah dan takut.
Tapi sebelum melepas kepergian Yuki, dia berjanji bahwa ketika Yuki kembali, dia akan menemukan Toma telah cukup kuat untuk menghentikan perang dan menemani Yuki dalam pertempuran. Waktu pun berlalu dan musim berganti. Saat Yuki berada di luar, berusaha sekuat tenaga menghentikan perang dan mempelajari lebih lanjut tentang dunia tersebut, Toma justru berjuang dalam pertempuran demi Destinia. Suatu hari, ia dianugerahi gelar Kesatria Perak karena keberanian luar biasa dalam membela Destinia dan menerima pedangnya dari sang raja. Dia mulai dikenal sebagai pahlawan pemberani dari kerajaan Destinia. Orang-orang dan pasukan Destinia mulai menggantungkan harapan kepadanya, berdoa agar suatu hari Toma akan memimpin bangsa tersebut. Toma senang dengan ketenaran barunya, namun di saat yang sama dia terus menanti kembalinya Yuki. Dia tahu bahwa dia telah memenuhi janjinya kepada Yuki dengan menjadi kuat secara pribadi maupun politik dan berharap bisa segera mengakhiri perang. Namun suatu hari, ketika dia diserang oleh sebuah kerajaan dan Toma memimpin pasukan, dia secara tidak sadar masuk ke dalam sebuah gua aneh dengan patung wanita tanpa kepala yang memegang kalung. Setelah membunuh seorang musuh yang bersembunyi, Toma berniat untuk kembali, tetapi tiba-tiba gua tersebut menyala dengan cahaya gading, dan patung itu mulai berbicara padanya. Wanita dalam patung itu mulai membujuknya dengan mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang kebencian, permusuhan, dan kejahatan dalam diri Toma. Namun, Toma sama sekali tidak tertarik dengan omong kosong itu dan mulai pergi, sampai wanita itu mengklaim tahu keinginannya. Toma menatapnya dan bertanya-tanya apa sebenarnya keinginannya. Tapi satu-satunya yang dia pikirkan hanyalah Yuki dan janjinya untuk menjadi kuat dan bertarung bersamanya. Namun, kalung di patung itu mengeluarkan energi aneh yang kemudian merasuki Toma, mengubah matanya menjadi merah terang. Toma kemudian keluar dari gua, tapi pikirannya masih dipenuhi oleh kata-kata wanita tersebut. Tiba-tiba, seorang ksatria datang kepadanya dan mengabarkan bahwa dia mendapat pesan penting dari ibu kota. Gencatan senjata telah diumumkan atas nama perdamaian. Semua pasukan diminta kembali dan perjanjian damai akan segera ditandatangani. Dia juga mengatakan bahwa para pemimpin perdamaian akan segera melewati kerajaan dan mereka diminta untuk menjamin keselamatan mereka. Tak lama kemudian kereta kerajaan melintas di hadapan Toma dan ketika dia mengintip ke dalam, dia melihat Yuki sedang tertawa dan mengobrol dengan rekan-rekannya. Toma menatapnya dengan mata terbuka lebar dan Yuki pun melihat ke arahnya hanya sejenak sebelum kembali berbicara dengan teman-temannya. Perjanjian damai ditandatangani di dalam istana dan semua orang bersorak untuk Yuki. Di tengah-tengah kerumunan teman-teman barunya, Yuki tampak bahagia. Namun perasaan sepi menyelimuti hati Toma karena dia mengira setelah bertahun-tahun tak bertemu, Yuki akan meluangkan waktu untuknya juga. Kerajaan sedang merayakan kedatangan Yuki dan akhir dari perang, dan semua orang tampak bahagia. Akhirnya, Toma melihat Yuki sendirian di atas sebuah kastil. Jadi ia berjalan menghampirinya dan memuji kerja kerasnya. Yuki pun menghargai upaya Toma yang telah berusaha sebaik mungkin melindungi mereka. Namun, sebelum Toma sempat mengatakan apapun, Elka dan yang lainnya memanggil Yuki untuk bergabung dengan pesta. Yuki pun pamit dari Toma dan berjalan ke arah mereka. Namun tiba-tiba, setelah banyak keraguan, Toma mengingatkan Yuki akan janjinya dan bertanya apakah mereka sebaiknya kembali ke dunia asal mereka. Tapi Yuki tidak ingin meninggalkan kerajaan. Ia berkata bahwa perang bodoh itu akhirnya telah berakhir dan masih banyak hal yang harus dilihat di tanah aneh yang baru itu. Ini adalah awal dari kehidupan barunya yang bahagia dan bebas di dunia lain. Begitu mendengar ini, suara seorang wanita kembali bergema di dalam pikiran Toma, mendesaknya untuk membenci Yuki karena telah menjadi egois. Suara itu terus membuat Toma percaya bahwa Yuki telah berubah dan tidak ingin menepati janjinya. Saat Yuki mulai berjalan menjauh, energi kutukan mengambil alih tubuh Toma dan kalungnya mulai bersinar dengan energi terkutuk, mengubahnya menjadi orang gila. Ia memanggil Yuki dan menyatakan bahwa ia akan membunuh siapapun yang menghalangi mereka, termasuk iblis, manusia, dan binatang. Melihat ini, Yuki sangat terkejut dan mencoba menghentikan Toma, tetapi Toma tampaknya telah dirasuki oleh kutukan yang sangat kuat. Mereka terlibat dalam pertarungan sengit, hingga akhirnya Yuki menebaskan pedangnya ke kalung terkutuk Toma, sementara Toma juga menyerangnya. Ledakan energi membungkus mereka berdua. Ketika Elka dan yang lain berlari ke atap, mereka menemukan sebuah kawah besar. Namun, Toma dan Yuki tidak terlihat. Ternyata, Toma memasuki gua lagi. Dan dari sana ia mengetahui bahwa ia bisa membentuk pasukan yang akan menjadi pengikutnya. Begitulah caranya Toma menjadi musuh bebuyutan Yuki. Di sisi lain, seperti yang telah dikatakan Toma kepada Yuki, kapal-kapal dari Destinia yang mengangkut para prajurit dan teman-teman sekelas Yuki sedang menuju ke benua iblis.